Oke, di bagian ini saya ingin ngajak kalian untuk berdiskusi. Misalnya, ya, oke, kita amati kembali lagi kolom ini. Kolom ini, ya, dia akan selalu mengalami deformasi dan akhirnya kalau terlalu besar juga menjadi tekuk dalam arah ini. Tidak pernah dia terjadi seperti ini, kecuali dipaksa seperti ini. Nah, sekarang tadi kita juga pelajari, makin panjang ini, makin kecil kemampuan dia memikul tekuk. Kalau ini tadi saya kecilkan panjangnya, wah, beban yang dapat dipikul jadi jauh lebih besar. Nah, tetapi seringkali kalau misalnya di struktur kita tinggi antar lantai 4 meter misalnya, atau 5 meter, tidak mungkin di tengah-tengah seperti ini mau diberi, di tengah-tengah kemudian diberi penyangga sehingga mengurangi panjangnya, tidak mungkin melewati tengah-tengah ruangan misalnya. Nah, oke, jadi pertanyaannya seperti ini misalnya, kalau ini saya ingin meningkatkan kemampuan dia memikul beban, meningkatkan kapasitas dia memikul beban. Nah, yang bisa salah satunya tadi kan P adalah P kuadrat EI per L kuadrat. Ya, kalau ukuran penampangnya, ya, profil yang kita pakai tidak berubah, berarti I-nya tidak berubah. E-nya tentu saja tidak berubah. Jadi bagaimana kalau dengan penampang yang sama kita ingin meningkatkan kapasitasnya memikul beban? Yang bisa kita rubah adalah L-nya. Tetapi tadi ada batasan. Nggak mungkin L-nya diperpendek jadi tingginya tinggal 2 meter. Nggak mungkin. Ya, tinggi antar lantai tetap 4 meter. Misalnya 3,5 meter. Nggak mungkin dijadikan 1,75. Nah, ada satu alternatif. Kalau bisa ini, perhatikan. Dia selalu akan, deformasinya akan selalu arah ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita perkuat? Pertanyaan saya. Kalau kita perkuat, misalnya saya beri perkuatan. Apakah sebaiknya dalam arah ini? Ini saya sebut arah pertama. Ya. Atau arah yang ini? Arah kedua. Gimana? Kalau saya ingin memberi perkuatan, tetapi saya hanya bisa memberi perkuatan dalam satu arah saja. Nah, gimana? Perkuatan saya berikan perkuatan dalam arah ini, arah pertama, atau dalam arah ini, arah kedua. Perkuatan mestinya diberikan pada mereka yang lemah, ya, pada arah yang lemah. Nah, ini arah kita yang lemah. Nah, kalau mau memberi perkuatan mestinya di sini, ya, mestinya di sini. Perkuatannya hanya di satu arah saja, ya. Misalnya ini di dinding, kita masih bisa memberikan perkuatan di dinding. Tapi yang di sini tidak bisa karena itu melewati ruangan. Ya, dinding masih bisa kita memberikan kekuatan. Jadi di satu arah saja. Nah, ini yang kita lakukan. Perkuatan biasanya diberikan hanya pada sumbu lemah, tegak lurus sumbu lemah. Oke, ini kasus kita. Sorry, gambar saya bisa jadi tidak terlalu bagus. Silahkan lihat di slide. Ya, gambar saya tidak terlalu bagus. Misalnya saya punya kolom 150 UC kata dari universal column, ya, 14,8. Jadi bentuknya profil I seperti ini, profil I. Ya, biasanya ini disebut X, ini disebut Y. X adalah sumbu yang memberikan momen inersia paling besar di sini, Y yang paling kecil. Oke, jadi ini X-nya, ini Y-nya. Ya, sumbu lemah selalu kalau dia akan kolom seperti ini, ya, dia akan bergerak ke sini. Searah Y atau tegak searah X atau tegak lurus Y, ya, tegak lurus sumbu lemah. Jadi kalau ini Y, ya, dia akan tegak lurus Y.
dia akan mengalami deformasi tegak lurus Y. Ini Y-nya tegak lurus Y ke sana. Oke, nah tadi kita sepakat kalau mau memberi perkuatan, ya kita hanya bisa memberi perkuatan dalam satu arah saja. Perkuatannya mestinya tegak lurus sumbu Y, tegak lurus sumbu yang lemah, ya. Oke, nah berarti sekarang tegak lurus sumbu X tidak ada perkuatan. Jadi dia hanya ini kasus ini jepit-jepit. Jadi tegak lurus sumbu X panjangnya 8, ujung-ujungnya jepit-jepit. Tidak ada perkuatan di tengah. Tapi tegak lurus sumbu Y di sini ada perkuatan di tengah. Ini jepit, ini jepit. Nah, biasanya perkuatan karena kecil, lebih kecil, ini diasumsikan sebagai sendi. Oke, berarti tegak lurus sumbu Y kolom kita menjadi jepit sendi panjangnya 4. Ya, sendi jepit panjangnya 4. Panjangnya berkurang. Tapi dalam tegak lurus sumbu X tidak ada perkuatan di tengah-tengahnya. Panjangnya tetap 8 tapi jepit. Nah, itu yang akan kita explore, ya. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Ini sigma Y-nya 410, IX-nya 12,6, IX selalu lebih gede dari IY, ya, IY 3,98 kecuali kalau dia seperti pipa sama A-nya 2980. Kita mau menentukan berapa P critical. Karena space-nya kurang, saya hapus dulu. Space-nya kurang, saya hapus dulu. Nah, di sini saya harus membedakan tekuk antara tekuk tegak lurus X dan tekuk tegak lurus Y. Saya harus memeriksa di kedua arah. Ya, oke. Jadi misalnya satunya tegak lurus X, satunya tegak lurus Y. Jadi P critical Pi kuadrat EI dibagi L kuadrat. Nah, ini adalah K L kuadrat. I-nya tegak lurus X berarti I-nya I X. Nangkep ya? Jadi di sini kita tidak pakai I minimum karena kita ninjau tekuk tegak lurus X berarti ini I X. Sedangkan di sini P kritikalnya adalah Pi kuadrat EI dibagi L kuadrat. Nah, kembali ini adalah K L kuadrat. Ini tegak lurus Y, berarti ininya IY. Oke. Tegak lurus Y itu IY. Nah, oke, kita jalankan satu-satu. Pi kuadrat. Oke, E-nya 2 kali 10 pangkat 5. IX tadi kita sudah tahu. IX adalah 12,6. Ya, 12,6 kali 10 pangkat 6 dibagi. Nah, ini dia. Ini trik. Ya. Tegak lurus X. Tegak lurus X berarti ini. Tegak lurus X berarti ini. Ya, berarti dalam arah ini apa? Dalam arah ini tidak ada perkuatan. Tidak ada perkuatan berarti panjangnya 8. Panjangnya 8. Saya 8.000 ya. Panjangnya 8 meter atau 8.000 mm. Jepit berarti K-nya 0,05 kuadrat. Ya, tegak lurus X tidak ada perkuatan, jadi panjangnya 8. Kita beralih ke tegak lurus Y. Tegak lurus Y kembali Pi kuadrat E-nya 2 kali 10 pangkat 5 IY tadi sudah di 398 kali 10 pangkat 6 dibagi, nah ini ya IY tegak lurus Y, tegak lurus Y berarti ini dalam arah ini ya, tegak lurus Y ini ada perkuatannya.
Berarti panjangnya bukan 8 tetapi 4. Panjangnya 4.000. Ya, ini jepit, ini dianggap sendi. Jepit sendi. Berarti K-nya berapa? 0,71 atau 0,7 sama biasanya. Ya. Oke. Di sini. Nah, kita tinggal hitung berapa ini P kritikalnya. Di sini ya akan dapat 1000 P kritikal X 1554 kilonewton. Ini P kritikal tegak lurus Y sama dengan 1002 kilonewton. Nah, pertanyaannya ya berapa P kritikalnya? Yang kecil atau yang besar? Ya, P kritikal mestinya ya P kritikal. Atau kalau ditulis beban maksimum, ini maksimum. Tidak boleh lebih besar dari 1554. Karena kalau lebih besar dari 1554 dia akan hancur. Tidak boleh lebih besar dari 1002. Kalau lebih besar dari 1002 dia akan hancur. Jadi berapa P kritikal? Berapa P maksimum? Yang kecil atau yang besar? Tentu saja yang kecil. 1002 kilonewton diambil yang kecil. Jadi beban maksimum yang dapat dipikul adalah 1002 sebelum dia mengalami tekuk. Sebelum mengalami tekuk. Tetapi perlu ini dipertanyakan apakah ini P max? Yang benar-benar P max? Belum tentu. Ingat ini tadi toh? Ya, selalu ada batasan maksimumnya, tidak boleh leleh. Leleh itu posisi maksimumnya. Jadi kita harus cek apa? Apa yang kita harus cek? Sigma kritikal P kritikal dibagi A. P kritikal dibagi A ini 1002. Ya, 000 dibagi A-nya tadi berapa? A-nya 2980. Sigma kritikal didapat 336 Newton per milimeter persegi. Sigma kritikal. Tadi sigma Y-nya berapa? Ini kebetulan pakai baja mutu tinggi. Sigma Y-nya 410 MPa. Nah, sigma kritikal yang terjadi masih lebih kecil dari sigma Y 410. Artinya apa? Artinya apa? Ketika sigma kritikalnya 336, kalau kita mengalami tekuk, ya, mengalami tekuk, belum leleh, kalau lelehnya 410. Jadi mengalami tekuk, artinya kolom kita ini adalah kolom pendek. Betul? Salah. Mengalami tekuk berarti kolom kita adalah kolom langsing atau kolom panjang atau slender. Motor failure-nya, keruntuhannya karena tekuk. Ya, karena tekuk. Karena ketidakstabilan. Itu yang membuat kolom kita gagal. Oke, guys. Thank you. Ini adalah video kita yang kelima. Ya, masih ada satu video lagi. Di situ kita akan belajar tentang baja. Kita nggak bisa nyetak sendiri. Kita hanya bisa beli yang ada di toko. Karena itu ukuran dan bentuknya tertentu terbatas. Nah, gimana kalau misalnya yang ada satu bebannya terlalu gede, nggak cukup satu. Yang bisa saya lakukan adalah saya bisa pakai satu lagi. Ya, 2 atau bahkan 3 dipakai bersama-sama jadi satu kolom. Itu disebut sebagai kolom majemuk. Di slide ada contoh-contoh konfigurasi kolom majemuk. Oke, slide berikutnya kita berbicara tentang kolom majemuk.